Ya cukup senang lah, bangga lah. Sudah sampai sejauh ini dia sudah menghasilkan beberapa single. Sebagai orang tua ya cukup bangga, itu ada yang jatuh kayaknya tuh. Udah biarin. biarin aja, ada yang jatuh di belakang. Mudah-mudahan aja keambil. Ambil. Udah, ya bangga aja sebagai orang tua, bangga aja. Dia sudah bisa membuktikan bahwa dia terjun di dunia entertain dengan hasil karyanya sendiri, dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Nah, sekarang bernaung di bawah Sony dan saya merasa bangga aja. Om, tadi sempat Amanda cerita referensi dari Om Parto dengan suka musik. Nah, ini juga mungkin banyak yang terangkap. Om Parto ini ternyata memang musiknya banyak banget. Suling bisa, udah kayak Kang Sule gitu kan tadi. Ya mungkin bakat seninya dari saya kali ya. Dia menguasai gitar juga, dia bisa main piano juga, ukulele bisa, bass juga. Terus apalagi? Drum bisa. Saya juga bisa menguasai semua, cuma tidak ahli banget sih, bisa aja, penting mukul-mukul mah bisa gitu. Ini kan terinspirasi, tapi sepanjang Amanda berkarya, pernah berpartisipasi atau membantu atau memberikan saran? Di salah satu lagunya saya pernah jadi baking sodanya. Enggak lah, saya hanya mensupport dalam arti mensupport aja udah. Cuma untuk terjun atau menangani langsung musik atau apanya enggak, support aja gitu. Kalau Amanda sendiri dalam karya pernah diskusi sama Nggak pernah. Nggak palingan pas lagunya udah jadi aja aku kasih tahu Pi, ini lagu baru aku gitu. Udah deh. Terus papi apa responnya? Ya cuma dengerin, oh iya doang. Iya, keren. Bagus. Udah sebatas itu aja. Om, ini Amanda apa sih? Dangdut apa? Sangat dangdut sekali. Tapi aku juga sekarang malah jadi suka dangdut. Tapi mungkin beda generasi dangdutnya tapi. Yeah. Kalau papi kan sukanya itu yang bukan lawas ya. Roma Irama. Terus sukanya siapa lagi? Meggy Z. Iya. Terus almarhum Meggy Z. Terus siapa lagi? Ini wawancarain dia sama wawancarain gua. Ya kan? Ya kalau Mamsur S. Ya, tapi kalau aku lebih sukanya kayak dangdut Jawa gitu. Iya. Nah, sekarang lah yang viral-viral di TikTok Caknan. biasanya. Ya kayak gitu-gitu. Gitu kalau papi yang lama-lama. Berarti dia Amanda mau coba dangdut. Enggak sih. Belajar dari papi. Enggak. Ada hipdut kan? Oh, ada hipdut. Bener. Kalau hipdut juga aku dengerin sih. Cuma mungkin kalau sekarang belum kepikiran untuk lagu hipdut, tapi kan tidak menutup kemungkinan ya guys. Bisa aja. Cobain aja coba. Bantuin kendangnya mau. Wah, saya kendang sama suling. Itu langsung dua-duanya tuh. Iyalah. Pakai kaki kendangnya. Ini lah. Keren. Mana main gitar yang ngajarin bapak atau beda sendiri? Wah, dia sendiri. Nah, sendiri. Dia YouTube. YouTube. Channel YouTube dia yang lihat. Cuman saya nggak ngajarin. Dia memang belajar gitar, belajar piano, sampai belajar nyulam, belajar apa lagi deh. Dari gitu YouTube. sendiri. Belajar sendiri, otodidak ya. Iya, betul. Mungkin seperti apa sih Om sekarang ini kan Amanda sudah semakin remaja, sudah dikenal luar biasa, alhamdulillah maksudnya memang ada jalannya mana gitu. Mungkin sebagai orang tua itu protek ke anak seperti apa sekarang ya? Beda kan kayak dulu ya, mungkin dulu waktu kecil dan sekarang seperti apa dengan karirnya yang luar biasa? Dari dulu juga saya tidak terlalu protektif terhadap anak ya. Baik dalam pergaulan maupun dalam sekolah juga dia milih sendiri. Kita kan tidak sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kita dan kehendak anak untuk menyatukannya, susah. Kalau kita maunya gini, Caca nggak mau, dia tidak nyaman gitu. Jadi saya hanya mengikuti, mensupport aja. Maunya kemana, Ca? Kamu harus seperti dia mau terjun di entertain ya, kamu harus fokus dan harus benar-benar gitu. Kita hanya mensupport aja kok. Berarti memang santai itu ya Amanda ya, Papa? Untuk kamu gitu kayak aduh jatuh lagi. Seperti ini. Kita lagi melihat momen orang jatuh, nggak dapet. Tapi gimana mengarahkan kamu gitu kan di entertain, Papa lebih senior gitu.
wejangan apa yang mungkin diberikan ke kamu dengan Amanda? Jangannya apa ya? Palingan kalau pas awal-awal kayak kalau misalkan di depan kamera kan waktu itu mungkin aku masih malu-malu banget. Dibilang udah pede aja, kayak di rumah aja, normal kayak gitu. Paling gitu-gitu aja karena kan aku sebenarnya emang kadang suka ada gugupnya, ada nervousnya. Cuma papi ingat kayak udah biasa aja, santai gitu. Itu aja sih paling gitu. Banyak masukan juga dari papi yang kamu ambil baiknya, kayak misalkan lebih lagi karena kamu kan belajar di teater kan sempat malu tadi kan. Iya. Itu sih sama apalagi sih? Lebih humble kepada orang. Iya, humble juga kayak kalau fans itu emang harus dirangkul karena kan kita nggak bisa sampai sejauh ini tanpa fans kayak gitu-gitu sih. Nah, Amanda, goals kamu itu sekarang apa sih? Kamu kan udah tahu, dan semuanya alhamdulillah semoga karirnya alhamdulillah. Goals kamu itu apa? Goals aku untuk sekarang sih aku pengen banget fokus di dunia musik lebih dalam lagi karena aku juga rencana mau keluarin EP juga. Jadi untuk step menuju rilis EP kan pasti masih banyak perjalanannya lah, promonya, terus makin ngedalemin belajar musiknya lebih canggih lagi untuk performance juga. Jadi sekarang sih goals aku fully di musik sih, tapi nggak menutup kemungkinan juga aku masih di entertain yang lain kayak hosting, acting gitu-gitu. Itu juga masih tetap mau dijalanin, cuma fokus aku sekarang di musik. Di postingan saya di Instagram ini emang TikTok sama emang sering ikut atau gimana sih? Lagi rame. Iya. TikTok kan kompak Sosial media. Itu yang sound horror. Itu nggak jelas Dia lagi. aja. Dia aja tahu pasang. Nah, jadi itu lagi mau nonton. Lagi mau film. nonton. Habis itu kayak papi sama kakak kan, udah ikutin gerakan aku ya, terus aku langsung pakai timer, terus aku udah joget aja, terus aku kira mereka akan joget, ternyata enggak, cuma ngeliatin doang, terus ya udah. Ya, Terus rame dalam ternyata. perasaan aku, ini anak ngapain ini ya, macam banyak orang. Di situ banyak orang lagi pada ditontonin kasir-kasir sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa viral jadi. banyak orang yang nonton. Saya ini ngapain nih anak ini, kagak ada. Joget-joget. Cuman ya nggak tahu, sekarang udah mulai berani kayak gitu, tampil di depan orang banyak. Dulu mah boro-boro. Tapi mungkin hal selain apa sih, selain TikTokan yang pernah Banyak ya. Coba ceritain sendiri dah. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, pokoknya sekarang udah bisa menguasai medan. Misalkan dia nyanyi udah bisa dengan audiens sudah bisa bersapa-sapa. Dulu mah enggak. Sekarang udah mulai belajar dia. Soalnya saya pernah dia mengisi acara di satu tempat, udah mulai enak dengan audiens, bercanda gitu. Udah seperti penyanyi dan MC sekalian, udah bisa bercanda. Iya. Padahal di rumah ya kesehariannya agak kalem, cuma agak konyol gitu aja. Kalau di rumah joget-joget mulu, saya juga ngapain. Enggak deh. Kapan aku joget-joget? Begini-gini. Ya di kamar, Oh, kan di nggak kamar. kelihatan. Ya kelihatan sama saya itu. Nggak bisa begitu. Iya. Amanda, Ya. mungkin sifat papa ke kamu yang dari kecil sampai sekarang nggak pernah terus-terusan, maksudnya nggak pernah, karena kamu udah besar kan biasanya kayak pulang jalan malam, kalau udah besar kan mungkin udah agak santai. Nah, sekarang kalau dari kecil sampai sekarang apa sih yang mungkin papa masih tetap terapin ke kamu tuh apa? Apa ya? Kayak misalnya tetap nggak boleh pulang malam, kalau memang udah besar atau seperti apa gitu kan? Nggak juga Nggak sih. pernah ya? Enggak, kayak santai aja sih. Apa sih kira-kira? Tapi juga nggak tipe yang banyak melarang-larang atau galak gitu, sama sekali enggak. Cuma kayak aku udah tahu sendiri batasannya apa gitu loh. Jadi kayaknya papi juga nggak harus ribet-ribet kasih tahu untuk aku ngerti kayak gitu sih. Intinya seperti itu. Jadi seperti itu. Gimana sih memberi kepercayaan kepada anak perempuan ya? Kalau orang kan dulu banyak nih teman-teman saya dia punya anak perempuan yang udah remaja gitu kan, agak khawatir. Nah, kalau Patus sendiri seperti apa caranya? Memberi kepercayaan kepada dia bahwa kita percaya bahwa dia bisa menjaga diri, dia bisa bersosialisasi dan juga bergaul dengan orang-orang yang baik, gitu aja. Saya tidak melarang kamu jangan pulang malam, nggak pernah. Dia juga jarang pulang malam sih, paling pagi. Yang nggak ada yang bercanda. Kerja di headline gitu. Oke, terima kasih. Oke lah.